Memasuki pertengahan bulan Ramadan, harga bahan pokok di Kabupaten Pati mulai fluktuatif. Tim gabungan pemerintah Kota Solo melakukan sidak pengecekan kelayakan produk makanan di ratusan kios Terminal Tirtonadi. Jelang Lebaran 2024, jasa penukaran uang baru mulai bermunculan di area sekitar alun-alun Pati. Pemirsa, memasuki pertengahan bulan Ramadan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati memantau harga bahan pokok cenderung fluktuatif, namun tetap diprediksi akan mengalami lonjakan kenaikan harga jelang Lebaran nantinya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati mengejarkan pantauan harga bahan pokok di pasaran memasuki pertengahan Ramadan ini dengan menerjunkan tim di setiap pasar, sehingga setiap harinya selalu ada laporan mengenai perkembangan harga bahan pokok. Dalam laporan perkembangan harga pada Kamis 6 April lalu, tertera bahwa harga bahan pokok yang mengalami kenaikan, yaitu telur ayam ras dari harga Rp27.000 per kilogramnya menjadi Rp28.000, bawang merah lokal dari Rp32.000 menjadi Rp35.000, bawang putih cutting dari harga Rp32.000 menjadi Rp33.000, serta bawang bombay dari harga Rp28.000 menjadi Rp30.000. Dengan adanya kenaikan tersebut, harga telur justru turun di tengah persiapan produksi beragam jenis kue jelang Lebaran. Meski itu, Hadi Santosa selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengungkapkan ada beberapa komoditi yang masuk jajaran bahan pokok yang akan melonjak tinggi jelang Lebaran tiba. Di antaranya adalah telur, mie, gula, dan daging. Akhir puasa dan Lebaran nanti, yang prediksi kita tetap ada kenaikan nanti, karena kebutuhan bertambah, persediaan juga kita tambah, ada penambahan. Jadi kemungkinan untuk kenaikannya tidak terlalu signifikan, jadi tidak memberatkan masyarakat. Kemudian stok tersedia banyak, sembako, mulai dari minyak goreng, kemudian beras, sayuran, dan kebutuhan pokok lainnya. Mungkin itu Pak, ada kebutuhan yang diprediksi bakal melonjak tinggi Pak? Nah, kemungkinan daging sapi maupun daging ayam, telur, gula, dan minyak goreng. Tapi stok ternyata sudah cukup mencukupi. Sementara itu, pantauan stok saat ini dipastikan aman. Jikalau ada banyak permintaan, akan dilakukan penambahan jumlah pasokan yang ada. Kemudian untuk pasokan gas LPG, pihaknya juga akan menambah jumlah kuota di bulan ini, sehingga dipastikan stok kebutuhan jelang Lebaran aman. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jelang mudik Lebaran 2023, tim gabungan pemerintah kota melakukan pengecekan kelayakan produk makanan di ratusan kios pedagang terminal tipe A Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Beginilah pengecekan kelayakan produk makanan di sejumlah kios yang ada di terminal tipe A Tirtonadi Solo. Pengecekan tersebut dilakukan oleh tim gabungan pemerintah kota menjelang Hari Raya Lebaran 2023. Koordinator Satuan Pelayanan atau Korsatpel Terminal Tipe A Tirtonadi Bandiyono mengatakan, pengecekan ini sebagai penjamin kesehatan para pemudik saat berada di terminal. Total ada 160 kios yang dicek secara menyeluruh oleh tim gabungan dengan menyasar produk-produk yang telah kadaluarsa atau tak layak konsumsi, yang kasat mata dan dimungkinkan menyebabkan keracunan. Masyarakat juga diminta untuk selalu waspada, terutama saat membeli makanan. Masyarakat wajib untuk memeriksa terlebih dahulu sebelum membeli makanan kemasan, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Surakarta, hari ini dilaksanakan pemeriksaan terhadap makanan, terhadap kadaluarsa, kemudian higienitasi terhadap ruang juga penyajian. Terhadap ini adalah langkah preventif kepada pemudik
yang akan melaksanakan mudik ke daerah masing-masing, pastikan bahwa ketika nanti membeli ataupun membeli makanan, pastikan dulu tanggal kadaluarsanya, sehingga Bapak Ibu sekalian nanti pengguna jasa akan merasa aman, nyaman, dan juga higienis tentunya. Sebelumnya pencegahan juga sudah dilaksanakan dengan melakukan pengecekan secara berkala pada kios-kios tersebut. Selain itu, upaya pengecekan ini juga untuk konsistensi Terminal Tirtonadi yang menyandang predikat terminal sehat usai ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2019 lalu. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan, spesial program sejarah Islam, menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan. Menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Jelang Lebaran 2024, jasa penukaran uang baru mulai bermunculan di area sekitar alun-alun Pati. Kini terpantau sudah ada 2 jasa penukaran uang baru yang menggelar lapak di sana. Inilah jasa penukaran uang baru yang mulai bermunculan di sekitar alun-alun Kabupaten Pati. Jasa yang beroperasi sejak Rabu 5 April lalu menggelar lapak penukaran uang di dalam mobil dan ada juga yang membawa meja. Jasa ini menyediakan beragam pecahan uang baru dengan nominal mulai dari Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000 hingga Rp20.000. Pecahan uang Rp5.000 dan Rp10.000 menjadi incaran masyarakat. Uang dengan desain baru ini juga menarik perhatian, apalagi nantinya uang ini akan dibagikan kepada sanak saudara. Imam Rohani selaku penyedia jasa penukaran uang mengungkapkan, pihaknya melayani jasa penukaran uang baru mulai dari pukul 8 pagi hingga 9 malam. Para penukar uang cukup merogoh kocek Rp10.000 untuk tiap penukaran pecahan uang dengan nominal Rp100.000 dan berlaku kelipatannya. Rp100.000, Mbak. 100, 200 sampai 1 juta. Ada biaya tambahan nggak, Mas?
Jasanya itu 10.000 per 100.000. 200.000. Kalau 1 juta ada potongan nggak Mas? Tukar uang 1 juta langsung atau? Enggak Mbak, ya per kelipatan itu 100.000, jasanya 10.000. Jadi kalau 1 juta ya jasanya 100.000. Pihaknya juga mengungkapkan, sudah sejak 2005 melayani jasa penukaran uang baru. Tiap harinya ia menyediakan 50 juta rupiah uang baru. Meski begitu, menurutnya hasil penukaran perharinya bervariasi, sehingga tidak bisa dipastikan mengenai omset setiap harinya. Namun Imam optimis bahwa pihaknya mampu mengantongi laba bersih sebanyak 1 juta rupiah. Untuk diketahui, para penukar uang biasanya mulai berdatangan sekitar 8 hari sebelum Lebaran tiba. Sedangkan untuk jasa penukaran uang ini akan melayani penukaran uang baru hingga tanggal 20 April malam mendatang. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, di tengah bulan suci Ramadan yang penuh berkah, Polresta Solo dan Polsek jajaran memberikan bantuan paket sembako kepada masyarakat yang kurang mampu menjelang Hari Raya Idul Fitri. Polresta Solo melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan berbagi sembako kepada warga yang kurang mampu di Gilingan Banjarsari Solo pada Jumat sore 7 April 2023. Dalam kegiatan ini sebanyak 350 paket sembako disalurkan kepada warga kurang mampu yang ada di kawasan Banjarsari Solo. Seperti yang terlihat, warga tampak begitu senang usai mendapat bantuan paket sembako tersebut. Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi mengatakan bahwa pihaknya menggelar kegiatan ini semata untuk meringankan beban antar sesama, di mana dalam hal ini masih kurang beruntung. Memanfaatkan momentum bulan Ramadan, kita berbagi kepada sesama. 100 paket kita bagi di Banjarsari dan 50 paket di Polsek yang lainnya. Harapan kami, kepedulian warga Polresta Surakarta mampu meringankan beban saudara-saudara yang kurang beruntung dan dalam menjalani Ramadan ini bisa lebih khusyuk dan membawa berkah bagi kita semuanya. Menurut Kapolresta, pembagian sembako di wilayah Banjarsari yang penerimanya rata-rata bekerja sebagai buruh harian, ada juga yang di rumah serta tukang becak. Kapolresta berharap dengan bantuan yang diberikan tersebut dapat bermanfaat dan meringankan beban warga yang ada di kawasan tersebut. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.